Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, selamat datang di MI Al-Kusnania Channel bersama Bu Julaika. Di video kali ini kita akan belajar tentang pengertian teks laporan hasil pengamatan dan penyajian kesimpulannya. Buka buku kalian ya. Buku tematik kelas 6, tema 1, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Liburan sekolah telah tiba. Udin mengunjungi pamannya yang di desa. Paman Udin seorang petani. Udin datang ke rumah pamannya bukan hanya untuk berlibur saja. Udin juga ingin belajar. Karena selama liburan, Bu Guru memberi tugas ke anak-anak memberikan laporan investigasi. Dan Udin ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Apakah yang dimaksud dengan teks laporan? Teks laporan adalah teks yang berisi laporan hasil pengamatan atau penelitian yang telah dilakukan dan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Teks laporan dibuat berdasarkan data-data yang valid atau yang benar yang telah dikumpulkan, bukan berdasarkan imajinasi atau karangan sang penulis. Adapun ciri-ciri teks laporan yaitu 1. Teks laporan berisi fakta-fakta. 2. Berisi hasil penelitian yang lengkap dan telah teruji. 3. Bersifat objektif, tidak berisi pendapat pribadi. 4. Bersifat informatif dan komunikatif. 5. Tidak menyimpang. 6. Menarik, berisi data-data yang jelas. 7. Menggunakan bahasa baku atau bahasa ilmiah. Struktur teks laporan. 1. Berisi pernyataan umum seputar pengertian dan lain-lain. 2. Berisi aspek-aspek hasil pengamatan yang akan diinformasikan. 3. Berisi penutup dan kesimpulan. Nah, sekarang kita belajar langkah-langkah dalam membuat teks laporan, yaitu 1. Membuat judul yang sesuai dan menarik. 2. Membuat kerangka berpikir yang sesuai dengan hasil pengamatan. 3. Menyusun teks berdasarkan ide atau gagasan yang telah diamati. 4. Mengulas kembali teks laporan. Udin sudah belajar tentang apa itu teks laporan dan cara membuatnya, sehingga Udin siap membuat teks laporan. Seminggu sudah Udin berlibur di rumah pamannya. Dalam seminggu ini, Udin telah banyak memperoleh informasi tentang tanaman jagung. Udin juga mencari gambar-gambar tentang perkembangbiakan tanaman jagung untuk melengkapi laporannya. Dan inilah contoh teks laporan yang telah dibuat Udin. Judulnya, Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Jenis tugasnya adalah tugas mandiri. Metode yang digunakan adalah pengamatan dan wawancara. Alat dan bahan adalah buku, alat tulis, dan buku referensi atau yang lainnya. Dari data ini, kita jadi tahu bahwa laporan yang ditulis Udin mengenai perkembangbiakan jagung merupakan laporan investigasi, yaitu berupa fakta dan bukan rekaan. Untuk menghasilkan laporan yang terperinci, Udin harus melakukan pengamatan, wawancara, dan melengkapi informasi dari berbagai sumber.
Sekarang, mari kita baca paragraf pertama dari laporan yang telah dibuat Udin. Judulnya, Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Dari paragraf pertama, laporannya Udin, kita memperoleh informasi umum sebagai berikut. 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok. 2. Penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok. 3. Jagung merupakan penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Setelah kita menemukan informasi umum, selanjutnya kita menentukan ide pokok dari setiap paragraf teks laporan. Ide pokok dapat ditemukan pada kalimat utama. Kalimat utama terdapat pada awal atau akhir paragraf. Dari paragraf ini, kita bisa tahu bahwa kalimat utama terdapat pada awal kalimat. Dari kalimat utama ini, kita bisa menemukan ide pokok. Dan ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu bahan makanan pokok di Indonesia. Dalam sebuah teks laporan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Dan dari setiap paragraf kita dapat menemukan masing-masing ide pokoknya. Agar lebih mudah memahami teks laporan, kita dapat menyajikannya dalam bentuk tabel atau diagram. Inilah contoh tabel penyajian kalimat utama dan ide pokok pada masing-masing paragraf. Kalian masih ingatkan struktur teks laporan? Kita telah belajar cara menentukan informasi umum dan ide pokok. Saatnya kita belajar menentukan simpulan. Yang dimaksud simpulan adalah ikhtisar atau uraian akhir dari sebuah teks laporan. Simpulan dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Cara membuat simpulan dari sumber teks laporan, yaitu 1. Bacalah teks secara keseluruhan. 2. Temukan informasi penting yang terdapat dalam teks laporan. 3. Hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. 4. Pernyataan akhir tersebut dinamakan simpulan. Dan dari paragraf pertama laporannya Udin, kita dapat simpulan yaitu jagung sangat penting di Indonesia. Untuk memudahkan kalian membaca teks laporan, kalian dapat membuatnya dalam bentuk tabel sebagai berikut. Kolom pertama berisi informasi umum. Kolom kedua berisi fakta-fakta berdasarkan data ataupun kalimat utama. Kolom ketiga adalah kesimpulan. Anak-anak, kalian sudah belajar menyajikan simpulan dari paragraf pertama laporan pengamatannya Udin. Nah, sekarang kalian coba menyajikan simpulan dari paragraf-paragraf selanjutnya dari laporannya Udin ya.
Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah subscribe. Bu Guru pamit dulu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.